Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, mata kuliah Entrepreneurship Literasi Bahasa 1 dengan anggota kelompok saya sendiri, Salwa Salpianti dengan NIM 19210034. Yang kedua, Ahmad Zikri Fauji dengan NIM 19210078. Yang ketiga, Muhammad Rifal Padli dengan NIM 19210221. Yang keempat, Elizabeth Horida Pasaribu dengan NIM A1 A11 9076. Dan yang kelima, Ruth Abigail Tarigan dengan NIM A1 A11 9041. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai melek copyright atau hak cipta. Yang pertama ada pengertian copyright. Kata copyright secara garis besar merupakan hak cipta. Nah, hak cipta ini merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penulis atau pencipta karya asli, termasuk untuk menyalin, mendistribusikan, dan mengadaptasi karya tersebut. Copyright atau hak cipta ini biasanya digunakan untuk melindungi barang yang telah dibuat oleh penulis dari penjiplakan hingga masalah-masalah lainnya yang bisa melanda produk tersebut. Nah, dengan adanya copyright ini, maka pihak yang memilikinya bisa mendapatkan perlindungan penuh untuk produk yang sudah diciptakan. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang bisa menjiplak atau memakai desain yang sama seperti produk perusahaan tersebut. Jika ada pihak yang berani mencoba untuk mengikuti produk yang sudah memiliki copyright, maka mereka akan berkaitan dengan masalah hukum. Selanjutnya ada definisi terkait. Yang pertama, pencipta. Pencipta merupakan seseorang atau kelompok yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang sudah dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang kedua, ciptaan. Ciptaan merupakan hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra. Yang ketiga, pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta merupakan pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut. Selanjutnya, tujuan copyright. Yang pertama, melindungi barang yang telah dibuat oleh penulis. Yang kedua, membuat pemegang hak cipta dapat memperoleh royalti jika ada pihak lain yang mencoba menjiplak karya yang sudah dikenakan hak cipta terlebih dahulu. Nah, dari penjelasan tersebut, maka terlihat jelas kalau copyright ini sangatlah berguna bagi para pencipta produk sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan dari apa yang telah mereka ciptakan. Nah, perlu diingat juga copyright ini ada masa berlakunya sehingga perlu ada perpanjangan jika ingin tetap diakui sebagai produk milik sendiri. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 1. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Pasal 113 Ayat 4, yaitu bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yaitu salah satunya penggandaan untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau
pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Saya Ruth Abigail Tarigan dengan NIM A1A119041 dari Universitas Jambi akan melanjutkan menjelaskan materi tentang copyright, yaitu jenis ciptaan yang dilindungi. Jenis ciptaan yang dilindungi yaitu ada buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Terus ada peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Selanjutnya ada seni rupa seperti seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung. Selanjutnya ada arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari pengalih wujudan. Adapun hal-hal yang tidak melanggar hak cipta, yaitu pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli, ada pengumuman atau perbanyakan atas nama pemerintah, pengambilan berita aktual sebagian atau keseluruhan dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis dengan mencantumkan sumber secara lengkap. Selanjutnya ada pemakaian untuk keperluan sosial dan non-komersional dengan menyebutkan sumber terlebih dahulu dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, antara lain penggunaan ciptaan pihak lain untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik. Selanjutnya ada pengambilan ciptaan pihak lain untuk pembelaan di dalam atau di luar pengadilan, dan pengambilan ciptaan pihak lain untuk keperluan ceramah dengan tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan non-komersial dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Selanjutnya perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille untuk keperluan para tunanetra, kecuali perbanyakan itu bersifat komersial. Selanjutnya, perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, atau pusat dokumentasi yang non-komersial semata untuk keperluan aktivitasnya. Selanjutnya, perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan. Dan yang terakhir, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata untuk digunakan sendiri. Selanjutnya ada hak dan kewajiban penulis. Hak penulis diantaranya yang pertama, mendapatkan imbalan atas penulisan dan eksploitasi sesuai dengan yang disepakati. Yang kedua, tetap memiliki hak cipta atas terbitan. Yang ketiga, menyetujui batas waktu atau batas oplag eksploitasi naskah. Yang keempat, mengajukan perlunya revisi atau penambahan naskah dan mendapatkan imbalan tambahan. Yang kelima, mendapatkan contoh terbitan secara cuma-cuma sesuai dengan jumlah yang disepakati. Selanjutnya, kewajiban penulis. Yang pertama, menulis naskah secara profesional sesuai dengan gaya selingkung penerbit. Yang kedua, melengkapi bagian-bagian naskah termasuk bibliografi dan indeks serta deskripsi gambar atau ilustrasi. Yang ketiga, menjamin legalitas isi naskah yang tidak melanggar hak cipta pihak lain atau mengandung unsur sara. Dan yang keempat, melakukan revisi atas penambahan naskah yang diminta oleh penerbit. Selanjutnya, hak dan kewajiban penerbit. Hak penerbit. Yang pertama, mendapatkan naskah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati. Yang kedua, menerima naskah sesuai dengan deadline yang ditetapkan. Yang ketiga, mendapat hak eksploitasi eksklusif atas naskah. Yang keempat, mendapat jaminan legalitas atas naskah. Yang kelima, menetapkan judul, perwajahan cover dan isi, serta spesifikasi produksi buku.
Kemudian kewajiban penerbit. Yang pertama, menangani naskah secara profesional. Yang kedua, memberikan imbalan layak eksploitasi naskah dan menginformasikan jumlah tiras produksi buku. Yang ketiga, menginformasikan publikasi judul, rancangan isi dan cover serta menginformasikan pencantuman nama penulis. Yang keempat, menggunakan jasa penelaah untuk menjamin kebenaran substansi naskah. Kemudian jenis-jenis royalti. Pada umumnya, jenis royalti atau imbalan yang diterima penulis atau pengarang dari penerbit itu bentuknya hanya ada dua, yaitu sistem royalti dan jual putus. Akan tetapi, seiring perkembangan dan keberadaan penerbit, serta jumlah karya yang dihasilkan penulis dan pengarang terus bertambah, ada jenis royalti dalam bentuk lain. Nah, yang pertama, royalti. Jenis royalti ini adalah jasa atau imbalan yang diterima oleh penulis atau pengarang dalam jumlah persentase tertentu. Persentase royalti untuk setiap buku dan setiap orang akan berbeda bergantung pada jenis tulisannya, luas pasar atau penulisnya itu sendiri, serta kesepakatan di antara kedua belah pihak. Royalti yang akan diterima oleh penulis atau pengarang besarnya bergantung pada oplah cetak atau jumlah buku terjual dalam jangka waktu 1 semester atau 6 bulan. Nah, biasanya periode perhitungan royalti untuk penulis atau pengarang adalah Januari sampai Juni dan Juli sampai dengan Desember. Jadi, penulis dan pengarang berhak menerima royalti berikut laporannya setiap bulan Juli dan Januari setelah perhitungan royalti selesai. Jadi, 1 tahun 2 kali penulis dan pengarang berhak menerima royalti dari penerbit dalam jumlah tertentu. Baik, terima kasih kepada teman saya. Di sini saya Elizabeth Horida Pasaribu dengan NIM A1A1197776 dari Universitas Jambi akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai melek copyright atau hak cipta. Nah, di sini kami akan membahas kelanjutannya. Yang kedua itu dari jenis-jenis royalti. Yang kedua, semi royalti. Semi royalti adalah bahwa penerbit membayar royalti kepada penulis dengan bentuk dibayar di muka sebelum atau sesudah naskah itu terbit. Besarnya juga bergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jenis royalti inilah yang saya sebut mungkin tidak umum bagi penerbit, penulis, dan pengarang. Akan tetapi, pada kenyataannya memang ada penerbit yang memberlakukan semi royalti ini. Tidak semua penerbit memberlakukan jenis pembayaran imbalan kepada penulis dan pengarang dengan sistem semi royalti. Akan tetapi, ada beberapa penerbit yang memberlakukan hal ini karena berbagai pertimbangan. Namun, tentunya bentuk ini pun harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penerbit dan penulis. Jenis semi royalti yang dimaksud adalah bahwa penerbit membayar royalti kepada penulis dengan bentuk dibayar di muka sebelum atau sesudah naskah itu terbit. Besarnya juga bergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Saya contohkan, 50% royalti dibayar di muka, dan sisanya yaitu 50% lagi akan dibayarkan setiap semesternya atau 6 bulan sekali sesuai dengan jumlah buku terjual. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jual putus. Jenis royalti ini sudah sangat umum di kalangan penerbit dan penulis. Penulis akan menerima uang dalam jumlah tertentu sebagai imbalan atau jasa penulisan. Besarnya juga bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Tentu saja, pertimbangannya adalah dilihat dari jenis buku, gagasan, dan prediksi pasar. Nah, di sini
Jenis royalti ini sudah sangat umum di kalangan penerbit dan penulis seperti yang telah saya sebutkan tadi. Maksudnya bahwa penulis akan menerima uang dalam jumlah tertentu sebagai imbalan atau jasa penulisan. Besarnya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Tentu saja pertimbangannya adalah dilihat dari jenis buku, gagasan, dan prediksi pasar. Bentuk pembayarannya 110 edit linguistik dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, sebesar 25% dari jumlah total dibayar saat surat perjanjian penerbitan disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tahap kedua, sebesar 25% dibayarkan pada saat naskah lengkap dari penulis diterima oleh penerbit. Tahap ketiga, sisanya yaitu 50% saat buku terbit berbarengan dengan penyerahan bukti terbit dari penerbit kepada penulis. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.